Kampung Arab Al-Munawwar merupakan salah satu kawasan bersejarah di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di Kota Palembang. Kampung Arab Al-Munawwar ini sebuah kampung lama yang terdiri sekitar 250 tahun lalu, terletak di Kelurahan 13 Ulu. Warga di kampung ini merupakan keturunan dari Habib Abdurrahman atau dikenal dengan Abdullah Al-Munawwar, yaitu seorang saudagar yang datang ke Palembang dari kota Hadramaut atau Yaman Selatan. Awal mula kampung ini mulai dihuni oleh para imigran Arab Hadrami dari Yaman pada abad ke-18. Mereka datang ke Palembang untuk berdagang dan menyebarkan ajaran Islam. Berkat hubungan dagang dan pernikahan dengan penduduk lokal, komunitas ini berkembang menjadi bagian penting dari masyarakat Palembang. Ciri khas kampung Al-Munawwar ini memiliki arsitektur khas yang mencerminkan perpaduan budaya Arab, Melayu, dan kolonial. Banyak rumah di kawasan ini dibangun dengan gaya tradisional Palembang, menggunakan kayu ulin dan dilengkapi ukiran yang khas. Beberapa bangunan yang masih berdiri hingga kini berusia lebih dari 200 tahun. Kampung ini juga terletak di tepi Sungai Musi yang menjadi jalur utama perdagangan pada masa itu. Pada 2016, Kampung Al-Munawwar dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata budaya oleh pemerintah Kota Palembang. Wisatawan dapat melihat langsung rumah-rumah tua masjid-masjid tua, dan merasakan suasana unik dari perpaduan budaya Arab dan Palembang. Samudra Pasai. Istana Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan istana Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Malik As-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah masuk agama Islam dan merupakan sultan Islam yang pertama di Indonesia. Istana Samudra Pasai merupakan gabungan dari Istana Pasai dan Peurla dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Istana Samudra Pasai merupakan istana besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai istana besar, di istana ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif yang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka di dalam berbagai bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut sebagai Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut ialah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Masjid Agung Palembang didirikan pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badarudin I, salah satu sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari upaya untuk menyebarkan Islam dan memperkuat posisi Kesultanan Palembang sebagai pusat kekuasaan Islam di wilayah Sumatera Selatan. Arsitektur Masjid Agung yaitu memiliki desain yang sangat unik, yang menggabungkan elemen-elemen budaya Islam dengan pengaruh lokal Palembang dan Melayu. Salah satu ciri khas arsitektur masjid ini adalah adanya atap yang bertingkat, mirip dengan arsitektur tradisional Palembang, serta adanya unsur-unsur seni ukir Melayu yang menghiasi bagian interior dan eksterior masjid. Masjid ini juga dilengkapi dengan mimbar yang merupakan hasil karya seni lokal, menampilkan keindahan budaya Islam yang sudah berakar kuat di Palembang. Masjid Agung bukan hanya sekedar sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan salah satu pilar dalam perkembangan kebudayaan Islam di Palembang, sebagai bagian dari panjang Kesultanan Palembang Darussalam. Masjid ini memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Adapun hadis mengenai pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam, yaitu yang berbunyi, masjid adalah rumah Allah di bumi, siapa yang memasukinya dengan tujuan untuk beribadah, maka Allah akan menyambutnya dengan kasih sayangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa masjid adalah rumah Allah di bumi, tempat yang penuh berkah dan kasih sayang. Masjid Agung sebagai salah satu masjid terbesar dan tertua tentunya memiliki peran penting sebagai rumah Allah bagi masyarakat Palembang. Musik rebana di Palembang merupakan salah satu warisan budaya yang erat kaitannya dengan tradisi Islam. Rebana adalah alat musik perkusi berbentuk bundar yang dilapisi kulit di salah satu sisinya. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Musik rebana sering digunakan dalam acara keagamaan
perayaan adat, dan kegiatan sosial masyarakat. Sejarah dari musik rebana di Palembang. Rebana diperkenalkan ke Palembang melalui jalur perdagangan dan penyebaran Islam. Diperkirakan alat musik ini masuk ke wilayah Nusantara, termasuk Sumatera Selatan pada abad ke-13 hingga ke-15 melalui para perdagangan Arab, Persia, dan Gujarat. Rebana kemudian menjadi instrumen yang identik dengan dakwah Islam. Di Palembang, musik rebana sering digunakan untuk mengiringi lantunan zikir, sholawat, dan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Jenis rebana itu sendiri ada 3, yaitu rebana hadroh, rebana kasyidoh, rebana gambus. Besar memiliki hiasan dinding dengan berbagai teknik dan gaya hiasan kaligrafi seperti kufi, tulus, dan juga diwani untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk yang aristik. Motif geometris biasanya digunakan untuk membuat ornamen-ornamen Islam yang mengelilingi ayat-ayat suci Al-Quran, menggambarkan keteraturan dan keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan warna emas, biru, hijau, dan juga merah sering digunakan untuk memberikan kesan yang sakral dan juga mewah yang terdapat pada dinding Al-Quran besar. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional yang ditampilkan untuk menyampaikan pembelajaran, pesan, informasi, sekaligus hiburan bagi masyarakat. Wayang telah ada sejak zaman dahulu, kemudian dikembangkan pada masa Wali Songo sebagai media penyebaran agama Islam, tepatnya di masa Sunan Kalijaga. Contoh hadisnya, sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan dakwamu, maka itu lebih baik darimu dari unta merah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Surah An-Nahl ayat ke-125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul Adzim. Tradisi rumpak-rumpak berasal dari keturunan Arab di Palembang, khususnya di Kelurahan Kota Batu dan Kelurahan Satu Ulu. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan dilakukan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi rumpak-rumpak merupakan bentuk rasa syukur, kebahagiaan, dan kemenangan yang diungkapkan oleh masyarakat. Tradisi ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan dalam tradisi rumpak-rumpak. Yang pertama, berkumpul setelah sholat Idul Fitri dan membentuk grup. Yang kedua, kunjungi rumah-rumah warga di sekitar tempat sholat Idul Fitri. Yang ketiga, gunakan alat musik pukul yang disebut terbangan. Yang keempat, iringi terbangan dengan syair yang memuji Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bermaaf-maafan dan bersalaman. Yang keenam, sholawatan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki suara terbaik. Yang ketujuh, datangi rumah orang yang dituakan terlebih dahulu. Yang kedelapan, tiap rumah yang didatangi sudah menyiapkan berbagai sajian khas Idul Fitri. Yang kesembilan, akhiri dengan pembacaan doa oleh yang tua atau tokoh masyarakat. Tradisi rumpak-rumpak berbeda dengan tradisi sanjo yang dilakukan oleh warga asli Palembang dan Sumatera Selatan lainnya. Sejarah koin emas Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengeluarkan koin emas yang dikenal sebagai dirham pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. Koin ini terinspirasi dari mata uang emas yang lebih tua dari Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama kali muncul pada masa Sultan Muhammad Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Dirham berbentuk bulat kecil.
Terbuat dari emas 18 karat dan memiliki tulisan Arab di kedua sisinya. Koin ini mencerminkan hubungan diplomatik Aceh dengan Kesultanan Ottoman yang terlihat dari koin-koin bertuliskan nama Sultan Aceh dan Sultan Ottoman. Sejarah Masjid Cengho. Mengapa salah satu masjid di Palembang ini disebut dengan Masjid Cengho? Karena keterkaitan seorang tokoh Tionghoa Muslim yang bernama Cengho yang dikenal juga dengan Haji Muhammad. Cengho adalah seorang pedagang Tionghoa yang memeluk agama Islam dan berperan dalam penyebaran Islam di kota Palembang. Masjid ini menjadi simbol akulturasi budaya Tionghoa dan Islam di Indonesia. Masjid Cengho ini dibangun pada tahun 1615 pada abad ke-16 pada masa kejayaan Sultan Palembang Darussalam. Masjid Cengho di Palembang dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat Islam khususnya komunitas Tionghoa yang memeluk agama Islam di daerah tersebut.